Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bank Syariah. Pemaparan pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Sufaah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, prinsip, dan tujuan penyelesaian sengketa. Yang pertama, pengertian penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan nama as-sulhu berarti memutus pertengkaran atau perselisihan, atau dalam pengertian syariatnya adalah suatu jenis akad perjanjian untuk mengakhiri perlawanan sengketa antara dua orang yang bersengketa. Yang kedua, prinsip. Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Di antara prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kekeluargaan, yang kedua ada win-win solution, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak. Yang ketiga ada penyelesaian masalah secara komprehensif dalam kebersamaan. Bagian 3, tujuan. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ini agar setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam perbankan dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya, sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan. Dalam Islam juga tidak diperbolehkan berselisih yang berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan. 2. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda, perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. At-Tirmizi dalam hal ini menambahkan, muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka. Yang ketiga ada pasal 1338 KUHP Sistem Hukum Terbuka. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP menyatakan, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Ulfatul Hikmah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu tentang prosedur penyelesaian sengketa bank syariah di pengadilan agama. Yang pertama yaitu cara penyelesaian melalui prosedur persidangan atau litigasi. Di sini sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara secara cermat untuk mengetahui substansinya serta ihwal yang senantiasa akan menyertai substansi perkara tersebut. Hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu diantaranya yaitu pastikan terlebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Yang kedua, pelajari secara cermat perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antar perkara perbankan syariah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase lalu diajukan dengan upaya perdamaian bagi para pihak. Kemudian prinsip utama dalam menangani perkara perbankan syariah itu ada prinsip yang dijelaskan dalam fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara perbankan syariah di pengadilan agama. Karena perbankan syariah seperti ditegakkan pada pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 21 tahun 2018 dalam menjalankan kegiatan usahanya. Juga dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama dapat dilakukan dengan hakim dalam hal ini harus berhati-hati sebab meskipun mengenai hal ini sudah ada fatwanya, yaitu fatwa No 17 garing DSN MUI garing 9 garing 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran namun
kebablasan hukumnya hingga saat ini di kalangan ulama masih kontroversial. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Rifandi. Kepada Rifandi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan saya tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Yang akan saya jelaskan adalah tentang prosedur pemeriksaan perkara perbankan syariah. Pemeriksaan di persidangan sesuai dengan hukum acara perdata, dan apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil, di mana kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 115 atau pasal 134 Hirayat 1 dan 2, pasal 18 ayat 2, Perma Hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Nah, yang kedua adalah sumber-sumber hukum material dalam mengadili perkara perbankan syariah. Sumber-sumber hukum dalam mengadili perkara perbankan syariah yang digunakan adalah selain Al-Quran dan As-Sunnah, antara lain adalah isi perjanjian atau akad agreement yang dibuat para pihak, kedudukan perjanjian atau akad yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana digariskan pada pasal 1338 sampai dengan pasal 1349 KUHP. Lalu yang kedua, peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah. Yang ketiga adalah kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah. Yang keempat, fatwa Dewan Syariah Nasional di bidang perbankan syariah. Terus yang selanjutnya adalah jurisprudensi. Yang keenam adalah doktrin. Doktrin dalam catatannya adalah doktrin yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah tersebut adalah pendapat-pendapat dari para hukum Islam yang terdapat dalam Kitabullah. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.